Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke teman-teman, ini adalah materi mengenai EPS barrier di jaringan 4G. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk barrier ya. Barrier itu adalah seperti kanal. Jadi kanalnya seperti ini bentuknya. Dan ini, bentuk kanal seperti ini, itu bukan fisik ya teman-teman, tetapi itu sifatnya adalah virtual. Jadi kanal-kanal itu adalah sifatnya virtual connection. Oke? Yang dikatakan dengan EPS barrier. Nah, nanti barrier-barrier di sini terdapat yang namanya QoS. Kalau misalnya dia bergaransi ya atau GBR. Ini QoS ada kalau GBR. Tapi kalau non guaranti bitrate itu nggak ada QoS-nya, oke? Nah, di mana sih letaknya EPS barrier itu sebenarnya? Jadi seperti ini ya. Ini ada UI, ada InnoDB, SGW, PGW, dan internet ya. Jadi ini adalah bagian EUTRAN, ini bagian EPC atau core-nya. Terus EPS barrier adalah kanal yang dibentuk antara UI sampai ke PGW. Jadi ini adalah tempatnya si EPS barrier yang akan kita bahas, oke? Jadi seperti ini guys. Kemudian ini adalah penjelasannya. Jadi EPS barrier ada barrier yang terletak dari UI sampai ke PDN GW atau si PGW. Barrier adalah kanal yang terbentuk untuk membawa data atau signaling, baik itu dari UI maupun sampai InnoDB, SGW, PGW, itu disebut juga dengan EPS barrier. Oke? Dan juga nanti ada QoS ya pada EPS-nya yang akan dikontrol oleh si EPC atau EUTRAN. Jadi nanti di bagian EUTRAN sama EPC ini masing-masing ada QoS yang akan mengontrol si EPS barrier. Oke teman-teman, nah jadi ini adalah quality of service atau QoS. Jadi QoS-nya itu ada dua jenis ya teman-teman ya. Ada yang bagian guarantee bitrate atau GBR, ada yang non guarantee bitrate. Lalu di sini ada establishment time ya teman-teman. Ada default dan ada dedicated. Jadi kalau default itu adalah barrier yang dibuat sebagai barrier yang utama. Barrier yang awal-awalnya terjadi. Jadi, kalau barrier awal yang terjadi adalah si UI ini, kalau misalnya dia sudah terkoneksi dengan jaringan 4G ya, terus UI ini pengen dia kondisinya idle pengen dia kondisinya dedicated atau UI-nya itu UI yang biasa atau UI yang VIP, itu pasti dia akan dibuatkan default barrier supaya dia bisa mengirimkan data atau dia dibuatkan kanalnya gitu ya. Dan sifat dari default barrier ini adalah yang tidak tergaransi atau non GBR. Kemudian di sini ada dedicated. Jadi dedicated adalah ketika si UI ini sudah menggunakan layanan-layanannya ya, atau di bagian sini dedicated. Nah, terus kalau dedicated ini pasti adalah yang dihitung ya, QoS-nya itu akan dihitung dan dia bisa bergaransi, bisa nggak bergaransi. Tergantung pada layanan si usernya, apakah usernya VIP atau VVIP. Kalau VIP pasti dia masuk ke GBR, dan kalau yang biasa dia masuknya non GBR. Nah, jadi gini, kalau default barrier itu pasti akan terbentuk ya. Jadi ini awal-awal akan terbentuk dari UI sampai ke PDN GW, dia melewati InnoDB, melewati SGW juga sampai ke PDN GW ini, dan dia sifatnya non GBR. Oke? Dan ini adalah bagian dedicated ketika si usernya ini atau UI-nya ini sudah menggunakan layanan internet. Dan ini bisa GBR, bisa non GBR. Tergantung pada layanan yang digunakan aja sama si usernya. Ketika terjadi dedicated barrier ya, pasti untuk membawa trafiknya itu akan teridentifikasi dan meminta QoS-nya. Nah, apakah dia apakah dia non GBR atau GBR? Dan perbedaan antara GBR dan non GBR adalah pada tabel ini. Di sini adalah tabel yang menjelaskan tentang KCI atau QoS Class Identifier. Ini number di mana dia akan menjelaskan error rate ya, seperti ini.
ada prioritasnya, ada delaynya, ada PLR-nya. Dan ini adalah contoh-contoh layanan yang dipakai ketika dia menggunakan voice ya, maka dia masuknya ke dalam GBR dan dia prioritasnya adalah nomor 2, delaynya segini, terus error-nya segini. Ketika dia menggunakan real time games misalnya ya, main game secara real sama teman-teman, oh ternyata dia delaynya segini, lebih kecil gitu ya. Terus dan juga dia prioritasnya masuk ke nomor 3. Nah, kalau yang nggak digaransikan seperti apa? Kalau yang nggak digaransiin adalah misalnya dia streaming video gitu ya. Karena misalnya streaming video kalau jaringannya kurang bagus, pasti delaynya akan tinggi juga. Atau enggak dia ngirim email gitu ya. Kalau emailnya nggak nyampe, ya tanggung sendiri karena dia tidak tergaransi. Jadi itu adalah contoh-contoh dari KCI-nya, yaitu si garansi dan non-garansi. Terakhir adalah materi mengenai radio barrier di LTE. Jadi kalau radio adalah kanal yang digunakan pada fungsi radio atau RAN-nya. Di sebelah sini, radio itu kan terjadi pada Eutron ya teman-teman. Eutron itu digunakan pada si UI sampai INOT B. Jadi radio adalah di UI sampai INOT B aja. Jadi ada 2 tipe ya dalam si radio itu. Ada yang membawa signaling atau control plane, ada yang membawa data. Jadi seperti ini, ada signaling, ada control plane antara UI dan si INOT B. Jadi radio barrier adalah transport paket-paketnya antara si UI dan INOT B. Nah, jadi dalam radio barrier itu ada bermacam-macam klasifikasinya. Ya, ada SRB1, SRB2, base effort, GBR, atau VoIP, Voice over IP. Nah, kalau misalnya si SRB1 itu adalah signaling yang di bagian RRC yang dibuat saat pertama kali. Jadi ini semua orang atau semua UI akan mendapatkannya di bagian SRB1. Karena apa? Karena ini merupakan kanal yang pertama kali dibentuk dan sifatnya itu karena dia pertama kali dibuat, maka dia tidak tergaransi atau non-GBR. Kemudian ada SRB2. Nah, SRB2 ini ketika dia sudah terkoneksi juga sisi RRC-nya dan juga dia plus ditambahkan dengan koneksi antara si NAS-nya. Jadi kan yang telah kita pelajari itu kan dari UI menuju si INOT B itu kan ada bermacam-macam layer ya, physical layer, terus MAC, RLC, PDCP, RRC, terus baru sini masuk ke dalam si NAS. Nah, ini yang bagian AS-nya. Kalau misalnya SRB1 itu adalah pada bagian AS-nya aja. Tapi kalau misalnya dia sudah terkoneksi dari sini ke UI-nya ke bagian sana ya, bagian core, maka itu dinamakan dengan SRB2 gitu. Jadi dia sudah ditambahkan dengan NAS. Terus di sini adalah base effort, GBR dan VoIP ya teman-teman. Dan ini tergantung si usernya. Apakah usernya itu menggunakan layanan yang VIP gitu ya, atau user yang biasa? Apakah dia pengen menggunakan voice ataupun dia menggunakan data? Dan ini tergantung pada kondisi usernya. Dan si operator pasti juga bisa langsung otomatis mendeteksi, oh user ini merupakan user yang VIP nih, berarti dia harus digaransiin gitu. Oh user ini bukan VIP nih, berarti dia yang best effort. Dan ini semua bisa kita bagi-bagi layanannya jadi seperti ini. Ini adalah menggunakan SRB1 aja, jadi dia baru terkoneksi di sebelah sini ya, sampai RRC doang. Kemudian dia kalau misalnya SRB1 tambah dia ke NAS tapi sifatnya base effort, maka terjadi di layanan sebelah sini. Oke? Dan ini terjadi ketika dari sini ke sini terjadi ketika si usernya itu sudah mempunyai kuota ya, dan dia juga sudah terkoneksi. Oke? Sudah menggunakan si layanannya tersebut. Jadi dalam kondisi dedicated. Terus ini kalau misalnya dia menggunakan garansi ya, terus ini menggunakan VoIP dan ini menggunakan base effort. Sampai sini dulu teman-teman penjelasan tentang radio protokol stack di LTE. Semoga penjelasan saya yang dari awal sampai akhir ini bisa teman-teman serap ya, bisa teman-teman pelajari dan bagikan lagi ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam dari saya, sehat selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.